Halo Bu Ibu dan Mbak-mbak kesayangan, selamat datang kembali di channelku. Jadi baru-baru ini aku merenovasi dapur. Bukan renovasi besar-besaran ya, tapi aku hanya nambah kabinet full ke plafon dan nambah lemari sampai full satu sisi dinding biar muat lebih banyak. Karena ada banyak perintilan dapur berjajalan di dalam lemari yang bikin menyimpan dan mengambilnya tuh jadi susah. Imbasnya jadi jarang kepake dan kalau udah keluar males balikin. Dan ini adalah dapurku sebelum renovasi. Nanti rak terbuka yang ada cerminnya itu akan dipindah ke atas mesin cuci. Kemudian kitchen island alias meja bar ini akan aku posisikan di tengah-tengah ruangan dapur. Jadi aku nggak perlu muter lagi kalau pas masak tiba-tiba butuh sesuatu dari kulkas. Setelah menunggu hampir sebulan, akhirnya kabinet pesananku udah jadi dan siap diinstal. Pemasangannya kira-kira butuh waktu 3 hari, tapi karena datangnya Jumat dan Sabtu Minggu mereka libur, jadi kurang lebih 5 hari dapurku nggak bisa dipakai dulu. Mas-mas yang ngerjain lagi istirahat, jadi bisa ngintip keadaan dapur. Kitchen island udah dicopot. Awalnya aku tuh minta itu dikasih roda biar bisa pindah-pindah. Tapi pas dicek ternyata nggak bisa karena kitchen islandnya terlalu berat, jadi rodanya bakalan kalah. Terus lemarinya juga udah mulai terpasang ya. Awalnya aku mau samain HPL-nya putih aja. Tapi karena yang lama usianya udah 4 tahun lebih, aku takut nanti ada perbedaan shade warnanya. Sekalian aja aku ganti ke motif marble. Di beberapa video aku sebelumnya, aku sempat bahas kan kalau dapurku itu mulai kepenuhan dan aku pengen kurang-kurangin barang. Dan itu sudah aku lakukan beberapa waktu lalu. Tapi ternyata setelah decluttering dan merelakan banyak barang pun, masih aja berjejalan isi lemari dapur. Akhirnya aku putuskan untuk nambah kabinet lagi, supaya rumah lebih rapi dan semua barang-barang kesayanganku bisa punya ruang sendiri. Kemudian buat kabinet yang baru ini, semua layoutnya itu aku desain sendiri. Jadi kemarin aku kirimin gambar coret-coret biasa aja gitu, ditulis pakai pulpen di atas kertas. Kemudian dibikinin gambar versi digitalnya. Nah di sini tuh aku emang minta pakai input transparan supaya kelihatan isinya, tapi nggak terlalu jelas. Jadi ini bukan dari kaca ya, aku lupa kalau nggak salah dari apa gitu namanya. Terus di sini ada rak-raknya, aku minta dibikinin agak banyak supaya nanti panci nggak perlu ditumpuk. Karena aku tuh udah ngalamin dulu, aku tuh nggak bikinin layoutnya dan bener-bener dibikin orangnya tuh cuma 2 baris. Habisnya bisa lewat ya. Dibikin orangnya tuh cuma 2 baris. Tapi ini karena nggak ada pemisahnya, jadi mau nggak mau harus ditumpuk seperti ini. Nah sekarang supaya lebih rapih, makanya aku bikinin di sini raknya jaraknya sedikit-sedikit supaya nanti ini satu panci di sini dan satu panci di atasnya. Tuh kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini aku bikin bentuknya laci semua karena pada dasarnya aku suka kabinet yang penyimpanannya modelnya laci. Jadi lemarinya tuh nggak selalu dibuka tapi ditarik gitu terus dalamnya. Misalnya kayak gini nih kan lebih berguna ya. Mesti buat naruh-naruh barang ternyata lebih muat banyak daripada yang modelnya lemari. Nah di sini karena aku ngerasa ini ngebantu banget dengan punya 4 ini, aku jadi pengen punya lagi. Tapi sekarang aku bikin modelnya beda gitu. Yang ini modelnya lacinya ngelebar ke kanan kiri, yang satu lagi aku bikinnya ngelebar atas bawah gitu. Nah ini supaya nanti kalau misalnya kayak talenan besar, terus nampan, terus aku punya piring, karena kan aku punya piringnya ukurannya kadang-kadang ekstra ya, lebih besar gitu, bisa muat. Jadi ntar ini ditarik, disusun di dalamnya bisa berdiri posisinya gitu. Maafin ya kalau suaraku cempreng, aku gak punya mikrofon, jadi aku berusaha ngomong sekeras mungkin pas rekam video. Ini laci-laci yang belum dipasang tadi, dalamnya aku bikinin layout juga, biar gak perlu beli organizer terpisah lagi buat barang-barang kecil. Salah satu nilai plus dari furniture custom itu, selain ukurannya bisa pas dengan bentuk ruangan, kita juga bisa atur bagian dalamnya mau seperti apa sesuai kebutuhan. Nah ini setelah 1 harian, ini hasil pekerjaannya. Tapi baru separuh ya, belum semuanya, belum selesai banget karena topi bagian atasnya belum dipasang. Kemudian ada beberapa pintu yang belum jadi dan natnya belum dipasang. Terus ini juga meja barnya aku copot, kan yang ujung sananya yang belum dipasang HPL.
jadi belum mulus. Overall sih sejauh ini oke ya, bagus menurut aku. Walaupun ini sebenarnya finishingnya tuh belum benar-benar selesai. Tapi tadi katanya bapaknya sih ini udah bisa dipakai sekarang. Ini udah ready buat dipakai. Dia bilang paling kan ntar lanjutnya cuma tinggal di nut sedikit-sedikit aja buat supaya lebih rapi. Tapi ini udah bisa dipakai. Jadi dia tadi memang katanya dia ngusahain ini selesai duluan karena dia lihat barang-barangku tuh di luar. Mau lihat nggak barang-barangku tuh kayak apa di luar? Nih loh. Nah, ini benar-benar isi lemari dikeluarin semua sampai kayak gini. Jadi kayaknya bapaknya kasihan sama aku. Dia tahu rumahku kan kecil kayak apartemen. Jadi coba-cepat nyelesain satu lemari penyimpanan ini supaya at least aku barang-barangnya di rumah nggak kececeran lagi. Ini aku white ya biar kelihatan semua. Nah, kayak gini. Progres pemasangan hari kedua. Kitchen island lagi dirapihin, kemudian kabinet atas udah terpasang topinya, dan ambalan cermin juga udah dipasang di atas mesin cuci. Tinggal tutup kabinet atas, kelistrikan, dan finishingnya besok. Akhirnya pekerjaan hari ketiga selesai, barang-barang udah masuk lemari, tapi belum rapi-rapi banget sih, yang penting difungsikan dulu aja. Kitchen tour dan detailnya nanti aku bikin di video terpisah ya setelah aku rapihin. Nah, jadi karena kitchen setku tuh udah rapi, aku sekalian beli kulkas baru. Ini kulkas baru aku barusan banget datang sekitar jam 10 malam tadi. Karena aku juga belinya udah sore banget, jadi diantarnya malam. Kemudian ini kulkas lama aku. Jadi kulkas ini tuh umurnya udah sekitar 7 tahun. Kayaknya dari zaman aku ngontrak dulu deh, awal-awal nikah gitu, udah 7 tahun. Dan tapi kondisinya tuh masih bagus banget. Jadi nanti mau aku bawa ke rumah Bogor karena kebetulan rumah Bogor belum ada kulkas dan sekarang emang udah mulai butuh gitu. Nah, terus untuk perbandingan ukuran kira-kira segini. Sebenarnya tuh warnanya tuh sama-sama silver dan sama-sama 2 pintu. Hanya yang kulkas baruku ini sedikit lebih besar aja daripada yang lama. Aku tuh berpatokan sama tinggi ini aja. Jadi kalau misalnya seharusnya kan yang benar adalah beli kulkas duluan, baru nanti kulkasnya diukur, nanti kitchen setnya ngikutin ukuran kulkas. Nah, karena kemarin aku tuh sama sekali belum tahu mau beli kulkas apa, jadi aku langsung minta bikinin space segini aja gitu. Jadi space-nya maunya tingginya segini gitu. Nah, terus pas akhirnya waktunya mau ganti kulkas aku baru bingung. Aku pun udah kepikiran gitu, ya udahlah. Aku nggak mau terlalu cerewet gitu. Nanti kulkasnya harus kayak apa, harus merek apa. Yang penting asal pas saja dan cocok di kitchen set, asal bisa dingin ya udahlah, udah cukup gitu. Tapi ternyata malah berjodoh sama yang bener-bener pas ukurannya dan aku suka modelnya dan maksudnya mereknya tuh nggak aneh-aneh gitu. Nah, jadi tingginya ini tadi udah aku ukur. Aku tadi berbekal tinggi ini aku ukur. Jadi kelebaran kulkas yang sekarang aku ukur. Terus lebarnya dispenser ini aku ukur. Kemudian lebar dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, space-nya ini sama lebar dari depan ke dalamnya, ke kedalamannya berapa itu aku ukur. Jadi berbekal dari ukuran itu aku survei kulkas tadi sore keliling sama suamiku motoran. Terus akhirnya ternyata berjodoh sama kulkas yang ini. Jadi kebetulan tuh dia tuh ngepas banget gitu ukurannya. Nah, ini kan tingginya 168 cm ya, tinggi ini tadi aku ukur. Dan kulkas ini itu tingginya 167 cm. Jadi benar-benar ngepas banget. Cuman nggak perlu khawatir karena ternyata yang tinggi itu adalah bagian pintunya. Jadi dia kan tadi 168, 167 berarti selisih 1 cm di sini. Tapi kalau ke body itu tingginya segini selisihnya. Itu udah aku perhitungkan juga sih, karena aku juga nggak mau kalau barang elektronik itu kan memang nggak boleh ya nempel banget ke dinding, itu memang nggak boleh. Jadi ya sudah aku perhitungkan dan alhamdulillah ternyata ini pas sama kriteria yang aku cari. Nah, kalau misalnya kamu mau, nanti aku akan bikinin review khusus buat kulkas ini ya, kalau misalnya kamu mau.
Siapa tahu kamu lagi cari kulkas buat ganti, atau mungkin kamu mau beli kulkas dan kamu butuh review buat bahan pertimbangan. Nanti aku akan jelasin detail menurut aku pribadi seperti apa kulkas ini gitu. Nah terus tadi juga abangnya tuh sempat pesan ke aku bahwa ini kulkasnya itu kardusnya tuh nggak boleh dibuang selama 1 minggu, karena nanti misalnya ada kerusakan atau apa, atau mau ada penukaran gitu, harus ada kardusnya gitu kan dalam 1 minggu. Nah tapi karena rumahku tuh mungil banget gitu, dan aku bingung kardusnya mau di mana, akhirnya tadi suamiku nanyain ke abangnya, boleh nggak kalau misalnya kardusnya kita titip simpen sama abangnya di toko gitu. Dan alhamdulillahnya mereka bersedia gitu buat bawa kardusnya dan mereka yang simpenin aja. Kemudian mau kulkas baru ataupun kulkas lama, kalau habis diangkut dan melalui perjalanan jauh nggak boleh langsung dinyalain ya. Jadi ini memang karena kulkasnya barusan banget nyampe, paling besok pagi aku baru berani nyalain gitu. Nah terus dalam-dalamnya tuh kurang lebih kayak gini. Ini bagian atas, dalamnya masih plesteran semua ya. Ini belum aku apa-apain karena besok mau dites dulu aja, setelah itu baru aku bersihin. Karena kan lucu aja gitu, misalnya aku udah beres-beresin terus ternyata kenapa-napa gitu kan, tapi udah terlanjur dibersihin kan sayang banget ya. Jadi mendingan aku tes dulu, kalau udah nyala setelah itu baru aku bersihin. Ini bagian atasnya standar ya, ini ada rak di sini, terus ada tempat es batu, is atas dan bawah buat naruh-naruh frozen food. Kemudian buat bagian bawahnya ada apa ya bagian bawahnya. Ini traynya kayak gini, aku suka nih. Kalau zaman sekarang tuh kulkasnya traynya kayak terbagi gitu ya, kanan kiri. Aku tuh suka tray terpisah kayak gini karena bisa lebih rapi, lebih enak rapihinnya gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Ini selain tray semua standar sih, paling masih di plester semua aja. Terus di sini ada apa nih? Ada kartu garansi. Oke, itu kucingku ikut penasaran. Ini aku balikin dulu aja deh ke sini, biar nanti nggak bingung kalau cari-cari ada di mana. Permisi Misti, mau ditutup pintunya. Permisi sayang, Misti. Ya malah masuk. Nanti kamu hilang loh ke dalam situ. Ini aku tutup dulu ya. Nah kira-kira seperti itulah. Ntar kalau besok pagi udah dinyalain, aku bakalan update lagi gimana kulkasnya nyala dan gimana masuknya ke dalam sini. Tadi aku sempat ragu karena baru datang kok aku lihat kayaknya gede banget gitu ya. Aku jadi agak ragu, ini bener nggak ya bakalan muat apa enggak. Sampai aku ukur berulang kali dan bener ini tingginya nih 167 dari bawah, dari kaki bawahnya itu sampai ke atas itu tingginya 167. Dan ini aku ukur ulang berkali-kali 168. Jadi seharusnya cukup ya, cuman aku masih deg-degan karena masih belum dipindahin gitu kan. Jadi besok pagi deh sekalian mau ngetes nyala, dan aku sekalian mau pindahin isi sini ke dalam sini. Baru nanti aku bakalan update lagi seperti apa penampilannya setelah dipindahkan dan dipasang ke dalam kitchen set. Update pagi ini, kulkasnya udah aku nyalain ya. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Ini nyala, udah dingin. Kemudian bagian bawahnya juga sudah menyala, udah dingin juga. Jadi memang aku udah cari tahu, dan kalau misalnya kulkas masih baru kayak gini itu dia harus didiamkan minimal 4 jam dari pengantaran. Jadi aku udah pas ya, dari tadi malam ke pagi ini udah aku diamkan. Kemudian dinyalain, dan tidak boleh diisi makanan selama 2 jam. Jadi nyalain tapi nggak boleh diisi makanan selama 2 jam. Sambil nunggu kulkasnya bisa dimasukin makanan, aku mau nyopot-nyopotin stikernya dulu. Aku buka. Nah sekarang kulkasnya udah terpasang dan beginilah tampilan akhirnya. Alhamdulillah ya, seolah-olah ini kayak udah diukur dari awal, padahal ini dadakan lo nyarinya, dan ternyata sesuai dengan kriteria yang aku mau. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video lainnya.